Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para penjaga alam di seluruh penjuru dunia? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun teman-teman sekalian. Barusan cuplikan berita dari salah satu kanal berita di televisi. Dengarnya sangat miris ya teman-teman. Nyawa seorang anak hilang begitu saja akibat ulah dari oknum yang mengatakan dirinya adalah orang sakti ya. Dari keterangan keluarga dari anak tersebut mengatakan bahwa anak tersebut nakal. Saya nggak tahu nakalnya seperti apa ya, tapi batasan atau istilahnya wajar lah, batas wajar seorang anak itu nakal. Kan kalau mungkin dalam dunia anak ada yang hiperaktif gitu ya, mungkin sifat hiperaktif yang memang tidak bisa, bahasa gampangnya nggak bisa diem anaknya, terlalu aktif gitu ya. Itu bukan dikategorikan nakal, tapi itu adalah perkembangan anak yang normal menurut saya gitu ya. Tapi saya juga agak sedikit kecewa dengan orang tua ya dari anak tersebut yang begitu kurangnya pemahaman kaitannya dengan tumbuh kembang anak gitu. Jadi tapi di lain sisi memang ini adalah kelakuan dari oknum yang mengatakan dirinya sakti itu ya. Coba dia tidak menawarkan pengobatan atau tidak menjanjikan gitu ya, atau memberikan pengaruh-pengaruh yang kaitannya dengan goib terhadap orang tua anak tersebut, mungkin tidak juga terjadi hal seperti ini gitu ya. Sudah marak teman-teman, mungkin ini adalah salah satu yang memang ada korban seorang anak kecil gitu ya. Tapi di negara ini, di Nusantara, di setiap wilayah itu sudah banyak orang-orang yang berperilaku seperti itu, mengaku-ngaku dirinya sakti, mengaku-ngaku dirinya adalah orang yang bisa menyembuhkan penyakit yang kaitannya dengan goib gitu ya. Entah dari mana mereka belajar gitu, dan akhirnya merugikan orang. Dan saat ini anak kecil tersebut menjadi korban. Yang saya tidak habis pikir adalah si dukun palsu tersebut atau orang yang mengatakan diri sakti tersebut mengatakan bahwa anak itu dirasuki genderuwo atau diinginkan genderuwo. Apa? Dan kenapa orang tuanya bisa percaya gitu dengan cerita begitu? Enggak, gini, dimensi jin itu tidak segampang diceritakan orang seperti itu, bahwa jin memakan manusia, jin merasuki tubuh manusia gitu ya. Itu seperti cerita-cerita yang konteksnya itu menakut-nakuti anak kecil aja sebenarnya. Kalau saya pribadi sebagai orang yang memang sudah lama di dunia spiritual, tidak seperti itu gitu ya. Jin juga mereka punya aturan, jin juga mereka punya tatanan, punya kehidupan, punya istilahnya seperti halnya manusia, ada aturan-aturan. Kita hidup berdampingan dengan mereka. Kalau jin konteksnya menyesatkan, iya, itu mungkin si dukun palsu itu ya disesatkan oleh jin, bisik-bisikin, ayo lu orang sakti gitu. Atau ada motif lain di balik itu, bahwa dia ingin ya sok-sokan sakti kemudian mencari keuntungan gitu, seperti halnya dukun-dukun dan gus-gus palsu yang mungkin juga beredar di YouTube gitu ya, di media sosial gitu ya, yang mungkin pada saat ini mereka masih
nyaman-nyaman saja dengan perilaku pembodohan publiknya gitu ya, yang dengan Gus berkedok agama gitu ya, mengobati orang dengan trik sulap gitu. Dan hal ini juga tidak lepas dari pengawasan lingkungan, teman-teman. Jadi agar tidak terjadi hal-hal seperti ini atau memakan korban seperti ini, baiknya lingkungan juga peka terhadap oknum-oknum yang bisa mengatakan bahwa dirinya adalah orang sakti, bisa menyembuhkan dan sebagainya. Kita harus lihat-lihat dulu, kita harus perhatikan dulu perilakunya, kita harus lihat-lihat dulu cara-caranya seperti apa. Dan kalau seandainya salah, jangan didiamkan, jangan dibiarkan, jangan sampai memakan korban kembali. Berbicara spiritual itu sangat sulit, teman-teman, karena berkaitan dengan keyakinan, berkaitan dengan keyakinan, pemahaman, kebudayaan, turun-temurun dan sebagainya. Sulit membedakan mana orang ini kira-kira bener apa enggak sih, ini bohong apa enggak sih, ini nipu apa enggak sih. Tapi makin kesini masih makin banyak orang-orang yang memberi pemahaman berkaitan dengan hal seperti itu. Jadi jangan tutup mata, teman-teman, apabila ada hal-hal yang berkaitan dengan spiritual kemudian disalahgunakan untuk keuntungan, mencari keuntungan, untuk hal-hal tujuan-tujuan tertentu yang tidak baik. Salah satunya saya dan beberapa mungkin teman-teman yang memang memperhatikan para dukun-dukun yang mengaku dirinya itu orang sakti, padahal dia ada tukang tipu. Banyak orang-orang yang mensuarakan itu, termasuk salah satunya saya. Memberitahu Anda jangan tutup mata. Ada hal-hal yang memang kaitannya itu tidak benar, berkait dengan kaidah spiritual atau penyembuhan dengan cara tradisional, apalagi yang berkaitan dengan sihir, ya, berkaitan dengan dunia-dunia goib, karena memang itu tak kasat mata. Banyak hal-hal yang diceritakan yang memang tidak masuk akal dan akhirnya banyak orang percaya, padahal itu tidak benar. Apalagi melihat histori sejarah Nusantara atau bangsa kita ini, erat sekali dikaitannya dengan dunia-dunia mistis, atau berkaitan dengan hal yang konon dulu ya, sebelum masuknya Islam ke Nusantara, hal-hal yang berkaitan dengan dewa-dewa dan sebagainya, atau hal yang berkaitan dengan karuhun-karuhun gitu ya. Itu sangat, sampai sekarang pun masih terasa sangat kuat, teman-teman. Nah, karena itulah banyak oknum-oknum memanfaatkan kepercayaan dan keyakinan spiritual kita. Jangan, sekali lagi ya, jangan mudah percaya. Harus kita koreksi lebih jauh orang tersebut. Harus kita teliti baik-baik orang tersebut yang mengaku dirinya adalah orang sakti, yang mengaku dirinya bisa menyembuhkan hal gaib atau dia bisa melihat hal gaib. Tapi kita harus tetap mengedepankan logika kita. Jika ada hal-hal yang tidak ada hal yang merasa ganjil dalam tubuh kita, sebaiknya segeralah periksakan dulu ke dokter. Lebih lanjut ke orang-orang medis terlebih dahulu, sebelum kita berpikir kepada orang-orang yang memang yang dikatakan ahli spiritual atau orang-orang yang memang paham dengan dunia gaib. Sebelum ke situ, alangkah baiknya Anda periksakan diri dulu ke dokter. Atau ada hal-hal ganjil dengan anak Anda, saudara Anda dan sebagainya, konsultasikan dulu dengan orang-orang yang tahu, ahli dan dalam dunia medis. Kalau mungkin dalam kasus ini adalah perkembangan anak, boleh tanya dengan dokter atau ahli anak gitu ya, atau tentang kesehatan anak seperti itu. Jadi jangan terburu-buru percaya dengan hasutan dukun laknat, dukun palsu, gus-gus palsu dengan trik sulapnya yang akan mengelabui Anda dan akhirnya terjadi hal-hal yang merugikan diri kita, teman-teman. Mungkin
cukup di sini perjumpaan kita di episode kali ini. Mudah-mudahan makin banyak orang terbuka, makin banyak orang berpikir dengan logika, kemudian makin banyak orang-orang pintar dalam menanggapi oknum-oknum dukun palsu dan gus-gus palsu yang saat ini makin merajalela di tanah air, teman-teman. Sekali lagi, terakhir dari saya, Kisodo Bono, stop pembodohan publik dan stop pembodohan spiritual. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.